Jumpa lagi di Peta Sastra Indonesia. Cara mudah untuk mulai memahami belantara sastra Indonesia. Cukup ingat 11 kata kunci yang berhubungan dengan perkembangan kita sendiri sebagai anak yang bertumbuh dewasa. Waktu kecil kita ingin persamaan, lalu berkonflik dan mencari identitas. Mulai dewasa kita mendapat kemerdekaan dan kita harus bertanggung jawab sebagai manusia dewasa. Sastra kita juga begitu. Nah, setelah kita dewasa, kita tahu bahwa kita tidak hidup sendirian. Kita hidup di tengah masyarakat. Apa yang terjadi dalam masyarakat akan berdampak pada diri kita. Misalnya, jika ada perang di sekitar kita pasti terkena. Sastra kita juga begitu. Nah, setelah Indonesia menjadi negara yang merdeka, Indonesia juga menghadapi masyarakat dunia. Ketika itu terjadi Perang Dingin. Perang Dingin adalah sebutan untuk perang diam-diam yang terjadi setelah Perang Dunia II selesai. Perang Dunia II selesai kira-kira bersama dengan kemerdekaan Indonesia. Gampang ya ingatnya? Tapi ternyata dunia tidak bisa langsung damai. Ada ketegangan baru, yaitu antara blok-blok negara komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet, sering disebut Blok Timur, dan Blok Barat, yaitu negara-negara pendukung demokrasi dan ekonomi yang lebih liberal. Bagaimana dengan Indonesia? Bayangkan kalau kita terjebak di tengah perang, kita pasti terombang-ambing. Presiden Soekarno menggerakkan negara-negara baru untuk membentuk gerakan non-blok. Hebat loh! Tapi lama-lama akhirnya Soekarno menjadi lebih dekat ke Blok Timur. Namanya juga situasi Perang Dingin, Indonesia terbawa juga ke dalam konflik. Nah, ketegangan terjadi juga di antara para sastrawan. Para sastrawan pun terbelah antara dua kelompok utama, yang mendukung pandangan bahwa seni harus tunduk pada politik, dengan kata lain, politik adalah panglima. Kelompok ini pada umumnya berafiliasi dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra, organisasi budaya di bawah Partai Komunis Indonesia. Tokoh kita yang lalu, Pramudia Anantatur, ada di kelompok ini. Lawannya adalah kelompok yang tidak setuju bahwa seni harus tunduk di bawah politik. Bagi mereka, seni harus bisa menyuarakan banyak hal, tak harus yang revolusioner saja. Nah, kita berkenalan dengan 3 tokoh dari kelompok kedua ini. H.B. Yasin, kita sudah kenal dia. Ini adalah tokoh yang berjasa memperkenalkan Chairil Anwar. Ia mengelola majalah Sastra. Tapi pada tahun 1961, majalah itu diserang oleh para sastrawan Lekra. Dianggap tidak mencerminkan nilai revolusioner. Hal itu kemudian mendorong banyak sastrawan yang tidak tergabung dengan organisasi politik untuk menyatakan sikap. Antara lain Gunawan Muhammad dan Taufik Ismail, yang waktu itu umurnya masih 20 tahunan. Ya, beberapa sastrawan yang tak nyaman atas sikap intimidatif Lekra menyusun Manifest Kebudayaan yang diterbitkan di majalah Sastra pada tahun 1963. Manifest itu menolak pandangan politik sebagai panglima, menolak jika sastra dijadikan alat kepentingan partai semata. Gunawan Muhammad dan Taufik Ismail termasuk di antara para penyusun Manifest Kebudayaan itu. Tapi para penandatangan Manifest Kebudayaan ini kemudian makin diintimidasi oleh tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan Lekra, PKI, juga PNI. Manifest Kebudayaan diejek sebagai Mani Kebu. Para sastrawan yang terlibat termasuk H.B. Yasin, Taufik Ismail, dan Gunawan Muhammad dianggap sebagai kontra-revolusioner. Ini stigma yang mematikan di zaman itu. Akibatnya, H.B. Yasin tidak boleh lagi mengajar di universitas. Taufik Ismail memakai nama samaran untuk menerbitkan puisi. Nama samarannya Nur Fajar. Gunawan Muhammad memutuskan untuk mencari beasiswa ke luar negeri karena tak bisa lagi bergerak sebagai sastrawan. Tapi situasi berbalik 180 derajat beberapa tahun setelahnya. Terjadi peristiwa G30S pada tahun 1965. PKI dituduh terlibat dan dinyatakan terlarang. Para anggota dan simpatisannya, termasuk sastrawan dan anggota Lekra, diburu. Bahkan ada yang dibunuh. Pramudia Anantatur ditangkap dan dipenjarakan tanpa pengadilan. Situasi politik semakin kompleks dan mengerikan sepanjang 1965 sampai 1966. Itu mengakhiri ketegangan antara dua kubu sastrawan yang tadi kita bicarakan. Indonesia memasuki zaman baru di bawah pemerintahan militer. Nah, paruh awal 1960-an memang bukan masa damai. Bahkan para sastrawan terpaksa terkena dampak Perang Dingin yang mengerikan. Kita sekarang boleh melihatnya sebagai bagian pahit dari sejarah Indonesia. Memang hidup tidak selalu mudah. Itulah masa Perang Dingin. Ikuti video berikutnya ketika Indonesia memasuki tantangan zaman yang baru. Sampai jumpa!